Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah ala kulli hal. Pertama sekali mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya dan atas segala rencananya kita dipertemukan di tempat ini. Yang saya muliakan dan hormati masyarakat di sini hadir beberapa, saya mungkin tidak bisa sebut satu persatu. Hadir Pak Desa, saya masih sering menyebut juga Pak Desa, dia sebenarnya beberapa periode kepala desa dan disebut sebagai sekretarisnya, lanjut jadi imam desa. Terasa bahwa kita kayak keluarga besar desa Barukuk, dan ini nih Ustaz Isep Barukuk kalau mengingatkan, mulai dari dusun Barukuk, desa Barukuk, kecamatan Barukuk, mulai dusunnya, bahkan ini dusun satu. Alhamdulillah, tak lupa juga kita kirimkan salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, perlu kami sampaikan bahwa kita berkumpul dalam acara malam ini takziah atas berpulangnya ke rahmatullah kakak kami Siti Rohani. Yang paling berkesan di beliau adalah ketika saya di masjid dibisik beberapa orang bahwa ini kan 4 rumah untuk pengaji, Masya Allah, dan memang itu dari nenek-nenek. Mungkin ini harus kami pikirkan Ustaz, bahwa amalan dan apa yang beliau mulai tidak boleh terputus. Bapak Ibu sekalian, malam ini alhamdulillah hadir bersama kita Ustaz Muhammad Abdul Aras, iya, untuk memberikan tausiah kepada kita. Kemarin malam telah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya terkait dengan hendaklah kita katanya untuk mengkhawatirkan jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, yaitu generasi yang tidak mengenal agama ini. Bukan berarti dari sisi kehidupan dunia, sebagaimana Nabi Yakub mewariskan kepada anak-anaknya, bukan apa yang kamu makan besok, tapi mata budu Nabi Bani, apa yang kamu sembah setelah meninggalku. Bapak Ibu sekalian, malam ini mari kita sama sebentar mendengarkan, dan alhamdulillah Pak Ustaz dengan TikToknya, dan hadir juga saya berterima kasih rekan-rekan dari Bikers Subuhan Bone. Terima kasih Kakak Kanda Pak Kedua untuk membersamai kita. Ini masih ada juga teman-teman Bikers yang baru tiba ini, dan saya bersyukur bahwa beberapa waktu yang lalu juga teman-teman Bikers baru saya juga melakukan safari subuhan di masjid kami, dan saya kira silaturahmi ini perlu kita perkuat, sebagaimana tadi Ustaz sampaikan bahwa teknologi ini perlu kita kencangkan untuk bagaimana dakwah ini lebih kencang kepada masyarakat. Ibu-ibu tidak usah khawatir, tadi saya divisi Ustaz, mau sekali duduk di sana. Saya tanya, kenapa kita mau duduk di situ? Mau kak dia penceramanya. Salah satu solusinya Pak Ustaz malam ini, saya berterima kasih. Nanti kami share linknya di belakang supaya ibu-ibu tidak perlu khawatir. Linknya ada, insya Allah bisa lihat penceramanya. Saya kira itu pengantar dari saya. Kita langsung saja persilakan kepada Ustaz. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kita semua siapa yang paling terbaik amalnya. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Teman-teman lebih hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul bersama di malam ketiga atas berpulangnya salah satu warga yang kita kenal semua sebagai guru mengaji. Di malam ketiga ini tadi disebutkan tausiah. Kalau tausiah itu maksudnya berarti saling memberi nasihat atau mengingatkan. Kalau takziah artinya saling memberi. Nah, berkaitan malam ini kebanyakan kita umumnya mengatakan takziah, berbelasungkawa, menghibur, menguatkan keluarga yang baru saja ditinggalkan. Tapi yang lebih pas sebenarnya dengan acara seperti ini yang berkaitan dengan kematian, sebenarnya namanya adalah tazkiratul maut, mengingatkan tentang kematian. Baik, sebagai pembuka juga tadi dikatakan memang sekarang dakwah supaya tersebar luas dengan menggunakan juga sosial media. Ada teman yang menggunakan YouTube, menggunakan TikTok. Nah, yang mau buka TikTok Abdul Aras di TikTok itu. Ini di zaman Nabi tidak ada ini. Bid'ah ini. Di pamuli bicara apa mah kita langsung dulu pemantiknya dulu. Nah. Karena memang di masa Nabi tidak ada. Segala sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah dialami oleh Nabi namanya bid'ah. Dan banyak ulama mengkaji ahli fikih, ahli hadis. Ternyata bid'ah itu bukan hukum. Kalau berbicara hukum itu halal, haram, sunnah, mubah, makruh, itu hukum. Tapi kalau mau berbicara dalam bid'ah berarti bukan hukum. Dia adalah istilah agama. Karena di dalamnya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Nah, ini sengaja kita supaya karena saya lihat ada teman-teman yang kebanyakan mungkin kita di sini NU. Saya tidak tahu kalau ada Muhammadiyah. Ada saya lihat Hidayatullah kayaknya juga teman. Ada juga Wahdah. Perbedaan-perbedaan ini semoga kita hanya berbeda dalam hal pemahaman saja. Adapun yang berkaitan tentang asas, dasarnya, rukun Islam, rukun iman, insya Allah kita tidak akan ada yang berbeda. Kalau sudah rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, sudah tidak berbeda, berarti itu selama mana ki? Loki maka lebih selama ya Muhammadiyah. Loki maka selama ya Muhammad daripada jemaat tabligh. Loki maka jemaat tabligh lebih selamat daripada Wahdah. Loki maka Wahdah lebih selamat. Kita tidak bisa. Karena kenapa? Semuanya pedomannya Al-Quran dan Sunnah.
Jadi pasti selamat mana? Selama pegangan tak Al-Quran dan hadis, pasti selamat. Nah, itu. Ini yang penting. Yang kedua, selanjutnya. Ini sebagai pembukaan pendahuluan dulu supaya kenapa pembahasannya lari-lari, supaya bisa kita ketemu nanti. Adalah hal wajar banyak kelompok-kelompok yang mendakwakan agama ini dengan ciri khas yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, tapi selama rujukannya, sandarannya, pedomannya Al-Quran dan Sunnah, berarti itu adalah boleh. Sedangkan orang yang non-Islam saja, kita dianjurkan toleransi. Nyata ini. Orang Kristen mau Natalan, kalau kita orang Islam ikut Natalan pasti haram. Akidah pasti bergeser. Tapi ternyata kita dianjurkan toleransi, saling menghargai, saling menghormati, bahkan keluar undang-undangnya. Ada aturannya dari pemerintah. Ini berlainan akidah. Kita dianjurkan, bahkan bisa dikatakan diwajibkan toleransi. Nah, kenapa kita ini hanya berbeda pemahaman saja? Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Kenapa kita tidak bisa toleransi? Binengi makada kayak dendre mata de NU-ku. Dia nak baca, dia nak sikri pai mak dendre lari mimun nak mati. Karena ada orang-orang sebagian mamuare dia tuh gagak kumai. Wah, dia lemah berjamaah ke masjid eh. Nasaba kunu ya wisenya de napa guruku dia nak kunu. Wah, saya tidak mau pergi sholat di sana. Karena di sana tidak baca doa berzikir setelah sholat. Nah, yang saya ajarkan tidak begitu, tidak muka. Kalau hal seperti begini, terpecah-pecahlah kita. Dan ini anak inginkan orang-orang yang benci Islam. Oleh karena itu, pemahaman boleh berbeda. Pandangan boleh berbeda. Nah, sebab ya dia sengede pemahaman. Dengan toga si cocok. Sedangkan malah bineki. Bayi ne lakai. Kadang Andrena. Dia na pada. Kadang inungan na dia na padang. Kalau minum kopi, minum teh. Kalau mandi balik rakong, mandi balik nasuk. Agak-agak lino bawa kadang tidak sepemahaman. Lebih bersipema dia sengi asompang. Lebih bersipema dia sengi ibadah. Apalagi itu ibadah pahalanya. Dia ada di runtung makokot kopi di akhirat. Irloki mapangiwangi. Nah, alangkah indahnya agama ini. Mari kita saling menghargai. Saling menghormati. Dengan catatan, selama sandarannya, pegangannya, dan juga tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan hadis, maka boleh-boleh saja. Iya salah, kok biasa ngaletak cocok, iya biasa salah. Maka kami itu terang kedai menekan asa kak salah, nang kahadis waketeni, napa guraka gurukung kedalelena, rometo ni mapangi waku mapaku kiro. Hanya gara-gara berzikir setelah sholat atau berdoa setelah sholat lohi mapangi wa min rasanya itu. Nah, itu hanya perkara sunnah. Yang dikatakan sholat itu dari takbir sampai salam selesai. Ada yang mau berzikir, ada yang tidak mau. Perkara sholat tak sudah sah. Ada yang mau baca doa, ada yang tidak mau. Ada yang mau salaman, ada yang tidak mau. Tidak jadi masalah, tidak perlu kita berdebatkan. Sempayat tak selesai ini dan waktu tak mabari saling.
Kalau kita kedah, tali orang kurang mak berselelutu na pada aga sama na aga. Liwa na pepelino. Ya kiam kasi capu tabungi gas di bola na mak dende mo pa na telepon mak na. Macam itu ini. Pura nasu ni. Baka pura ni mandawan ni. Lo kitu datu da mapamula mga ribula tu isa diga masalah. Jadi kasi bapak Pura mga ribi bahkan mapamula salamat tapatabu. Sila ada runtu na mabarutu ni telepon na mana na loto ni masong pa di puangi loto ni mabarajama jadi makon ni pura ni mabarajama mangeri assalamualaikum warahmatullah lutu ni made sapa tabu gati ni di pak kita mahatay balon ni taliwa tuh pura na mabarisalem mede sama na aga na pedi dia dipahami dia disenya aga na katai yang harus kita jadikan patokan selama rukun wajib, rukun fardu sudah tertunaikan semua, maka sudah selesai. Tidak perlu kita perselisihkan hal yang sunnah. Fakulih memang yang dikatakan sholat secara semua ahli fikih, ahli hadis mengatakan muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim mutabar bitalawati. Yang dikatakan sholat itu adalah ucapan yang khusus, gerakan yang khusus juga, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu pun salam ke kanan saja. Yang salam ke kiri sunnah. Jadi kau kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sopuni tanpa kasi metu cedeti isa sempayana meskipun belum sempat salam yang kedua. Ini yang perlu dipahami. Jadi setelah salam itu ada yang mau berzikir, ada yang mau keraskan bahasaannya, ada yang mau main HP, ada yang mau pergi ke WC, ada yang mau main TikTok, ada natap pagi wangi. Yang salah sementara masih kriki, si mabitonca di sampita atau mapuni musik atau mapuni lagu-lagu di masjid, oh ya salah. Nah ganggu tuh Ni kaya nilo mak na yang beri selamat na. Siapa tahu kaya na lain. Atau di narapi pada na aguru na nasabah demito di paguru di guru na mapakuro. Cukup kita toleransi dalam hal-hal yang furu'iyah, yang sunnah-sunnah. Itu patokannya. Madam pekamarajitin nani aku loka mapaguru loka basi paringerah. Kebetulan ia sendiri kedukaku imam kelurahan di kelurahan tak. Hal-hal yang begini memang selalu juga saya sampaikan. Upidangi rodo warga di kelurahan tak karena rata-rata mayoritas NU magaloni ro di pigau nasabah macin ro laki di peta kali Adapun mereka yang tidak mau seperti kita ayat tona tak pasal. Dan elok pala nak kuno taruh ni syukur ki meraja engke kitu siap beraja makan di masjid Pure mak berseleng dan elok mira ki mak jama nasabak dem itu dia apa gurang di guru na taruh ni. Dia tu nawa di makeda ini lebih cocok daripada jerok. Masalahnya perkara sunnah tamang ki dia pengiwangi. Nah sabab biasanya sunnah dipigoi runtuk apa lang dipigoi dia gagal dosa. Yang paling tertinggi akibatnya saya tidak dilakukan itu sunnah adalah sia-sia. Sayang tidak dilakukan, tapi tidak sampai berdosa. Baik. Selanjutnya kita masuk pembahasan inti. Pajak kemudian malampiri masuk pembahasan ini pura widaden realena yang saya mau kaji hari malam ini yang berkaitan tentang apa yang kita lakukan ketika berhadapan dengan orang mati. Awet dipigau, kong kata mati. Yang kita tahu secara umum yang wajib kita lakukan memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Itu wajib. Jenazah dibiarkan
Dia agak pigau maka berdosalah satu kampung. Meskipun orang itu banyak dosanya, banyak nakalnya, banyak tunggunya, banyak narugikan orang, nih kia seleng nih. Nah biasa mu masam payah juma, namun tak cicing, tetap harus diurus. Nah sabak ko dia diurusui, cek diwan mua madosa. Nih kia kong kana murusui, kalau ada yang urus meskipun hanya 1-2 orang, maka batallah dosa kepada semuanya. Makanya dikatakan fardu kifayah. Mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Wajib dan cukup beberapa orang yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Apakah karena kere-kere senai dan elok si runtuh, apalagi dia menton karena si ujuru, akhirnya anak-anak bawa suruh keterlibat. Taruh nih, tetei dia nomor dosa. Yang penting terlibat. Yang penting sudah ada 1-2 orang yang terlibat untuk mengurus jenazah itu. Cek di wano kampung sudah lepas daripada kewajiban itu. Itu dikatakan fardu kifayah. Baik, kita urut pembahasan. Mamuari dia tu melampai senak pembahasaku ya. Kau dingi matung katanya jawab dia nanti masalah. Pak dia sengit tak sia apa kue. Bukan sesuatu yang formal sekali bilang harus seperti macalinga kiaga. Wadi matuang katanya jawab nah. Wadi. Baik, yang pertama. Dia pernah mati lah kau tahu. Napi madang. Madang berarti sekarat. Ya sekongka to sekarat. Kung kanini tay pa imang lamang kadiaw. Dito na mati. Pang kani pa imang. Madang pag akong ka pa imang. Tanya maka dayo pa ima paselena malekal maut. Nikia yang harus kita pahami, ketika ada orang madang yang mesti ada di dekatnya orang yang sekarat ini adalah orang yang tenang, orang yang paham tentang sakaratul maut, orang yang paham tentang kematian, orang yang paham tentang lecce wanwa, orang yang paham tentang bagaimana menghadapi orang sakaratul maut. Tidak mesti Pak Imam. Kongka anak-anak, apalagi pas sekolah pesantren, itu yang sudah cukup. Justru yang tidak boleh sebenarnya diusahakan tidak ada di sampingnya orang yang lagi madang, orang yang lagi sekarat adalah orang yang lagi maling, panik. Ini sebenarnya tidak boleh didekatkan sama orang yang sekarat. Kewedingi karena tidak bisa menahan emosi, wajar. Apalagi mak dilaleng. Biasanya memang perempuan yang lepas kontrol, bawa ke kamar sebelah. Karena kenapa orang yang lagi sekarat ini luar biasa perjuangannya ketika ini meninggalkan dunia ini. Dan disitulah perjuangan terakhir antara bisikan setan dengan bisikan malaikat. Ena disengalih malini maaga kiwe yaga si pura si mapetang, pura si mapute, pura si maloto, pura si macela, pura si makudara. Talimba-limba maga, ang kanikalain do anata maga-maga. Minta sa memeki. Ang kanimatu setangnya de mabisi. Ya cuy kak Mei yang akhir papa de dia akan muncul seperti bapaknya atau kakeknya ya kakak made ceng acuno me aku. Ini yang jadi bahaya. Jangan sampai mati kapre nih. Makanya perlu ada orang yang tenang. Biasanya memang Pak Imam. Biasanya adalah anaknya yang biasa sekolah di pesantren. Atau mungkin saudaranya yang paham tentang agama. Apa yang dilakukan? Imam itu adalah orang yang tokoh agama itu atau anak pesantren itu. Dia gak baca-baca anak Pak Guruan. Cukup mengingatkan. Pak, ari ngeraki nasabak kalimat La ilaha illallah.
Itu saja yang penting diingatkan sama orang yang sekarang. Dia gagal lagi maka dah lo dibaca ni lo tak mungkin. Tapi kalaupun ada yang mau bacakan dulu ini supaya patolak bala, pas sapo, ejing, pas sapo guna-guna, bolehlah ayatul kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, lakad ja'akum supaya melampis semua. Nah, siapa tahu di mupa, dia pegang tanda-tanda lainnya, dia pernah nabora jena, dia pa namarako talagal ko sarna dia pernah petu siratul mustaqim dia pernah dui dia pa namarako daun-daunnya jangan do dibasi rodo aku yang makalalay dia gaga nah, paling orang-orang yang lebih tua yang pernah mendalami itu awik dia asa siratul mustaqim talagal ko sar meti marako ni daun-daunnya nah ini tanda-tanda kita tahu ataupun tidak ada masalah kalaupun tidak tahu kau mati pasti tetap mati. Cuma sebagian orang ada mengetahui itu. Tapi kita tidak masuk dalam pembahasan itu. Nah, tidak ada yang perlu diingatkan sama orang yang madang, orang sekarat, kecuali kalimat La ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Dan juga mengajarkannya pada apa guru anak loro, anak baru, anak kecil yang baru bicara. Dia di ambo la ilaha illallah cici dia harus dengan tenang. Makanya biasanya orang di luar yang kita ambil. Biasanya imam masjid karena dia tidak ada hubungan emosional dengan si keluarga dan bisa mengingatkan dan kalau bisa di bagian kanannya atau kirinya. Biasanya di telinga kanan kita ingatkan. Tambahan beberapa ulama mengatakan kong katong madang kola kita madang kalau kiri wawi ajak tariwa kumeuluna komendo ajena masuk segerena dicabu nasabay lo dicabu dari ubun-ubun na nyawa lo digetem na idi mariwe nyawa to masuk segila kalau bisa kepala di sini di sana kaki atau kepala di sini di sana kaki. Bahkan Muhammad Yusuf mengatakan kalau bisa di atas kepala itu harus ada spasi. Dan kalau bisa di sebelah kiri, nggak apa-apa rapat. Kalau di sebelah kanan boleh tapi jangan terlalu rapat. Untuk memudahkan. Kadang lo metoni mati ke metoni tanda-tanda tapi engkau mupang gemaga masusah nih. Nasabah magi sila ada mereka mau lo getengi. Ya kamu ke situ dulu nana pasti getek ini bahasa gitu. Nah, itu. Ini hal-hal ini yang perlu kita paham. Tapi yang namanya orang yang mengalami sakaratul maut, agi-aginya biasa waktu tuona, ia mata tunala pacapurang. Ya mutul mar'u alama ya isu alai. Piko diala biasa waktu tuota, ia mata tunatu diala biasa waktu mateta. Dan itu fakta dan itu nyata. Kalau kebanyakan waktu hidup kita adalah kebaikan semua, insya Allah akhir hidup kita pun akan baik. Nikia, nauzubillah, kalau selama hidup kita lebih banyak, lebih sibuk dengan hal perkara yang jelek, maka di akhir hidup kita pun akan diakhiri dengan yang jelek. Makanya wajar sekali, sudah masuk akal sekali ada orang yang mati sementara mas sempajang, mati sementara azan, mati sementara mas sikri, mati sementara mengaji. Nah sabawa tutuna yang itu sini pigau. Dia itu maka dah berarti 24 jam mas sempajang materu deh. Sempajang pada motor ini, mas sempajang 5 waktu, di kementu duha na. Seperlunya, kementu tahajud na, meskipun bukan sepanjang malam. Tapi dia dalam pikirannya selalu berpikiran tentang sholat. Nah, molo kena balu magai, tetap pikiri, tetap siapa aku ini deh, kong kepelangga aku yang cepopona aja na tujuh itu sempajang. Jadi semua pikirannya dia sibuk dengan dunia, pikirannya tetap utama adalah sholat. Orang yang sapuri saya nasabak mengaji, nasabak si mengaji metumat terus. Namun mak balu balewi daripada aku kurana terlupa justru na koko merota terpasan ya bana apalai namun keluar lauhat bawang napakuli wake telu wake 10 wake 100 wake 1000 wadi
Bisa. Di kada lelena. Ni kia wedi. Nasa pamagi dito galarangan na. Loki pakuli ro kuwalawahat. Mencari si sebu, mencari 10 sebu. Dia nanti masalah. Karena tidak ada larangannya. Berlebih-lebihan melakukan ibadah itu wajar. Magero nasa mapuji senaki di kuwalawahat. Apalagi alasata maka de gawa pala kurang lengi. Kalau kokongnya kurang kulo kemak balu balik mengata masalah ini. Mengata masalah kurang ini. Jadi yang dikatakan mengaji tidak mesti pegang Al-Quran. Yang dikatakan mengaji tamang kiki maka dah harus ditudang-tudangi mengulo Ka'bah. Yang dikatakan mengaji tidak mesti maka de kopi dong rumah pacingi. Namun sementara mak boba aleki mengaji toki ko maka de pada mengaji ko situ banget ya orang apa tak lo mengaji. Ya pak jupan lagi maka tening oh apa na lo mengaji na stirma tur na keteni istirahat dia disengtega tu matindro. Ya pak kapala tasi minggu tasi ula ko di kalau dia di tengah na tasi apa na lo mengaji. Kalau maka dari biasa mengaji maka tening orang. Nah bita napa guruaki itu Nabi mengajarkan. Kalau hanya sekedar mengejar pahala bacaan Al-Quran, cukup baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, maka pahala 30 juz itu sudah kita dapatkan. Yang susahnya ini, monoton sekali kaku ki. Ia pernah sokuta sengaleta maka di 30 juz pahapa bacaan itu akan dapat pahala. Kalau dipamulia alif lam juz 1, juz 2, juz 3. Nah ditugasi wong pura tajawita, nah coy-cetoni puta maga. Si udah belum tentu selesai. Nah di lo senaki maka de selama 1 bulan Ramadan temu aku rangi. Nah di tona si mu masesa, di tona si mu nasi, di tona si mu ma balu, di tona bantu laki tadi kan. Apa na lo temu? Jadi kalau hanya perkara pahala yang kita kejar 3 kali Qul Huwallahu Ahad, tentunya pelana. Kecuali kalau yang kita kejar pahalanya, keberkahannya, keutamaannya, pasti kalau keutamaannya harus ada wudhu, berpakaian yang baik, di tempat yang bersih, menghadap kiblat, baru itu ketemu kau apalami. Ya naruh kita lupa keluar lawat, makanya nyamu, dia itu nyamu, gak itu, dia itu gampang. Nana bita pak guru ki, nana bita pak guru ki. Loki lebih mangkeling ya rodo guru mengajita. Nana bita ye, keriwayana. Keriwayana. Lo sing makeda tina buah di muslim riwayana. Riwayatnya Abu Daud, riwayatnya Tirmizi. Abu Daud, Tirmizi, ahli hadis, masuk hadis kenapa lah Loki? Makeda ya salah, lemah. Oh ya dia berani. Dia berani. Maka ceki kok macin lo lagi kok. Nah, pemahaman ini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami. Nah, sabami mo imakokoi. Iro pa disengengi malaka magampa diruntu. Nikia maliri pahami. Ini gimiga si salah-salah. Ini si bombe bersaudara tapi di pahana makencang, di pahana santai, di pahana maga, de naga. Namulo si Andre silada to di mejang Muhammad padahal nasuna mana de gamalin poni medeni. Gani. Kenapa kita tidak bisa toleransi dalam hal yang begini? Mari kita toleransi. Nah, dia itu disenyaletak tegi hingga diurus selama. Yang penting mas sempajan nih. Yang penting mas sempajan nih. Engkau mas sempajan lo husu dia na husu, lo ma berjama dia na berjama. Engkau ma peri mas sempajan ketena taruh nih. Yang penting mas sempajan ki egana tuh dia na kena sempajan tuh. Ya lo dipusingi. Ya lo disarai. Nah tinay di lo soporeni lo apalang atau mas sempajan nih. Lo ma peri taruh nih. Yang penting mas syukur ki mas sempajanmu. Syukur ki mas sempajanmu. Apalagi biasanya ameki taruh nih, kecuali kalau bilangi tingkatan tak mau miki tingkatan ustaz, tingkatan wali, tingkatan majzub,
Ini harus tahu mana rukun, mana sunnah, mana keutamaan baru. Tapi kalau meki, yang penting dia apa? Karena dia kelinga, boleh tomat wata, apalagi tomat wata irodo pak kita, apalagi tomat wata paling semasi, nampak kurang. Ya naro di alas rompena. Komplek sale rodo, ini tetap selama, irom tamas surut neraka. Tapi kalau makan makokoi, irom salah ropa peta kali, alina mapagurang ibarat sanggit. Loki maka dari taman neraka. Oh ya demi to na berani. Ini tahu na iya. Na iro peta kali malumpat di sengena. Na apalah kurangi 30 juz. Mas sebuah hadis na apalah. Macam itu pandit kami meni sebelum ke di Mekah. Purai ko mengaji di Mekah. Na alena ti lo di boni. Na pagura pada sanggit. Video itu taman neraka ko makan di rumah bersanggit sesah. Bid'ah. Hal-hal begini yang perlu kita pahami. Lecek-cek tentang berasanji. Berasanji. Demeto nang kena pigo na bita. Sahabat demeto nang kena pigo i. Dia nang kena pigo i. Cuma kita cara metode untuk mapakalabi na bita dengan baca berasanji. Metode saja. Yang salah kemakadaki, ia berasanji pulih na bita. Gau-gau na bita. Baru salah. Tapi kalau kita mengatakan ini adalah cara, wasilah untuk mempakalabi na bita, sekurang-kurangnya kode upah hang irolisa na barasanya na sabak basarat, kawang kelingi asana na bita ditebu maka ka Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kuno ibadah. Hal-hal yang begini yang perlu kita pahami pendekatannya. Kopeleknya di jelo mak barasanji taro nih asal itu di pasali rumah barasanji. Aku makan daki iro barasanji sesat, namo iro diandre pura di barasanji sesat to. Iya napa mulang sina kena sesat. Mapa dini bobo aku na sabah-sabah baca-baca barasanji. Nah alhamdulillah ko masih na puang mas semua kurini mak barasanji dito nang kena pergi bobo ata. Nah capar ko makan daki ebit sesat. Dia periksa laki di akhirat engka metona pamelengna diruntuk diri. Iro biasa ni sesat. Makan capar ko makan daki sesat. Belum diazab di akhirat, di dunia waktu hidupnya pasti akan diberikan azab. Alhamdulillah, baca-baca posi bola, baca dan rasul, baca peta nabi, alhamdulillah itu nak kena pergi bawa tak. Rugi makan dia kalau dia nak kena pergi kita sesat. Tiko mau baca di kau guru di paling bagi ekoro itu kau tinaga na di TV itu nama gagata na. Jadi hanya metode cara saja, yang penting cara itu jangan kita sandarkan ke Nabi. Pak ko Nabi dia metode kena tiga oyero dia metode kena betul. Yang perlu kita garis bawahi selama esensinya poin utamanya itu sama maka boleh-boleh saja. Selama tidak ada larangan secara rinci, maka boleh-boleh saja malu masak kaya desa ni metode. Sedangkan tetoki masem aja marupa-rupa, engkau Allahu Akbar, engkau Allahu Akbar, loh maka dah hanya satu yang benar. Yang penting takabir iki. Loh maka dah mahaga taruh yang penting mak berjamaah di masjid. Tinai di puna pusing aja maka dia salah itu. Syukur kingkeri masih dia masem aja. Yang penting dia tu nagang ki masem aja. Ripe betul harus kita ripe. Sedangkan idealita dia asal ngaleta cocok sesuai dengan Al-Quran hadis masih ragu ki apakah sah sholat kita ini atau tidak. Loki pusing terorok tolak ini. Iri sendiri dia sendiri. Masih kadang mak berjamaah. Dia ulek jam ngaleku. Sempajaku ia diterima mau dia tidak ada yang mina. Logik pusing terorok yang cara beribadahnya berbeda dari kita. Miga saramito. Lebih baik kita toleransi. Jauh lebih bijak kalau kita toleransi. Intinya masem payang. Ini mah susah. Dia nasi yang pura bacana loki panca jimangi. Ini mah susah. Dia ni seni roko-roko na loki panca jimangi. Au
Apalagi makin lima peri-peri, nasabah ang kesejahteraan dari yang dia nggak sih gepe-gepe makmu di buku. Nah, begitu. Jadi kau iman harus jelas. Harus mister rokok-rokok na sunat-sunat ke makmuki. Lo di serokok-rokok na dia di segi tarong yang penting mak kecek di mang tetap isa. Kota balik pai mata balik toki. Aduh. Ini lo sikit pusingnya apalagi. Lo sikit kritik pai mang. Oh salah bacaan dari Pak Imang. Mana nanti di lo pusingnya lo. Hai dia nak sadu dia lian unai bacaan lo. Padahal pangopo nih. Tinggal di punya urusan yang penting mak berjamaah nih selesai. Mau ada di toga kejadian aku nih. Saya berbahasa ini karena biasa jadi pamatuli di biasa kau runtuh kau jadi emang pakro. Nak Pak Iman nak keriti, wah dia nak tamak kalku. Nah iya mamu miki bawang. Napi cek di dua hati sedisen. Nah iya Pak Imam sepuluh paman cek Imam. Aro. Nah ini napi hijrah. Oh iya. Terus hal-hal begini yang perlu kita besarkan hati, luaskan pemahaman, dan mudahkan yang namanya toleransi. Bukan toleransi dalam hal yang jahat. Perkara sunnah nih. Perkara hilafiah nih perselisihan ji. Perkara berbeda cara metodenya. Ya perlu diharapkan. Minta sememen itu. Hal-hal ini. Ini sengaja upah lebah ki. Pura matu ya. Rasa hormat dengan yang berbeda dengan kita. Aman. Apalagi sengaja nih mau semetoka. Gue lebih kok dari tadi masih ji. Bulan ini masa panjang sama berjamaah. Lo kan iseng. Ternyata mau berjamaah untuk mau witri. Lo cuma ke dari wedi. Nah dia kena pigona bita. Dia itu kena pigona bita. Nih kia sabai umar pura pigau. Wah makalale ya lo gau makalale memang. Dan ada memang beberapa sholat sunnah yang boleh dilakukan secara berjamaah. Sholat tahajud, sholat witir, sholat safar, sholat duha. Boleh. Atau di mana nah mas sempaya sunnah qobliyah kita obat dia atau tahiyatul masjid. Kalau maka cediri taruh nih. Nah sabaya maka cediri dia ameng nih. Nah hijrah bisa mati apalagi nak taruh macui. Masa loki macanya aja macena. Dia berjamaah. Taruh toni macui. Sedangkan mas sempaya sunnah ki pura mangaribi. Nah ini cerita mas sempaya sunnah pura mangaribi tiba-tiba engkau tahu napi tama di masjid lo mas sempaya mangaribi maka cedili aja lalu tecan bisa mato maka cuy namun nyata mas sempaya sunnah lo kima keda lo pada raka kedua nih paya mas sempaya batal sempaya tak iya fidaki tentang fikih nah mas sempaya sunnah bak dia magriti nah tiba-tiba engkau tolong maka cedi sampai tak mak berjamaah taruh nah mupak kadang maka tahiyat akhir taruh teteki untuk pahala berjamaah dobolo. Nah reki apa lah dia loh kita lain. Nah dia udah kima kada ada langsung pajak dia udah kima tolak. Jadi meskipun salat sunati angkat tolong maka salat wajib boleh. Apa diseng baru kepada yang kelingai. Mamari kong mapakro aja. Maka di mana pakro? Harus tuh nak pada masa dia sunat dende. Boleh. Baik, lanjut. Yang kan tegin dendro. Kembali kita kepada pengurusan jenazah. Masuk kepada hal memandikan mayat. Memandikan mayat itu dianjurkan orang yang terdekat, anaknya atau saudaranya. Kalau urane makunre. Beberapa ulama mengatakan kalau suami yang meninggal boleh istrinya yang memandikan. Tapi kalau istri yang meninggal, tidak boleh suaminya ikut memandikan. Itu. Tidak boleh diusahakan, jangan orang lain yang memandikan. Kecuali cepi temakku. Dengan megah keluarga. Tuh mariale di kampung. Tuh pendatang. Anapi. Tidak terlibat. Tapi kalau ada keluarganya. Pasai keluarganya. Untuk
macam itu mati. Nah sebab magi loki jaga sirina lah foto mati. Ko iya anak wite babana ang tasya na tomato aku pasti sobo. Neki ko to lain ni. Ni di makok ya haligosi ki kasi disang cede dicerita ni maga cerita maga. Ya anu man karga na bo sinang man to naga. Dan juga ini harus kita pahami, ketika memandikan mayat yang selalu sering ini merukai ibu-ibu aja neki dulu napa macam itu mati. Ini adalah pemahaman yang keliru. Sia-sia ya rojenik pak, napa macam itu mati. Karena kenapa? Menyentuh saja jasad itu batal wudu pak. Jadi namo dia jenik langsung di bawah macam itu mati. Meskipun tidak ada wudhu tak, meskipun marota ki. Mandikan. Marota maksudnya di sini, marota jadi pura manusia makna. Bahkan ketua pendapat ulama, ya pura manusia silur siba indona anak dia di macam itu mati. Ketua. Tapi kok dia gama kataruh nih. Taruh nih. Aurat harus yang ada ikatan muhrimnya. Dan juga kadang mengatakan tidak boleh berbicara ketika memandikan mayat. Kalau berbicara untuk mengomentari jenazah mayat ini memang yang dilarang. Apapun dilihat maka lalai magai selu iga magai gamunga tidak boleh kita komentari. Karena kalau kapan kita komentari aibnya si mati, cacatnya si mati sama hanya menyakiti si mati di sisi saya lihat pedih. Makanya napo tomo-tomo makade dia no diki makada macam itu mati ki. Tapi kung kami lepai makade kita bolong kamu pemalang umaga dia nanti masalah tayo makumay malang mo pa dia nanti masalah daripada makrib ago itu dia nanti masalah. Jadi pai makita bolok dia nanti jadi masalah. Tidak apa-apa berbicara hal-hal yang berkaitannya. Pai mau tak cedek kumihidepa, kamu pelongo-longo. Itu boleh. Yang dilarang berbicara mengomentari mayat. Kata babana, manu tak? Ini yang tidak boleh. Ini narunak kata ada, jangan berbicara ketika menikah mayat. Ini yang harus kita pahami hal-hal yang ini. Selanjutnya, macam itu mati pakai bura. Tujuan utama pakai bura untuk memudahkan tangan tak membasuh bagian belakang. Yero pahami makeda supaya mekecek-kecek. Nama kecek metoni waye. Ko dia langi bura. Namo pada itu dia aga bura uti di Mekah. Aja anak telu bawang pagena ilima. Atau itu tak kali depan ni lepa ko telu lap ko bura ini leuri tama pedih otak kaleka nah makalaki tomate itu harus dihormati piko berita harga yo tawe utuno tuo buat tetay harus dihargai buat tuna matina harus dilima nah telu bura ba dipiga di tarungan ye rata telu pagana 5 bukan kumicek di cekuna, kumicek di pongke, cek di dia jena, malah komit tomaya ini pendiri. Tapagana 5. Tujuan utamanya ini harus kita pahami dulu. Apa tujuannya dulu? Pak selama ya kama makecek tomiki bawah kadang dia sering mapakota riolo bura, supaya makecek ke pangkapan nih. Tujuannya kan sudah canggih, ada nih keranda mayat, namo digapura, nah masih gini curu jadi tadi nanti masalah. Maku to prope mana kebaca bura, kau digaga ala mandi, nasabak diri wawi, aja tala bura papada bawa 5, ada ki bura papada lopo na popai, supaya nabantu ki, aja tak ye dia magampang mateng. Mamengeng. Itu tujuannya bura.
Sinangi mo pero rota makali pa imam pulis de nulit tertolo di sola dolok piko cara di sola matengangnya dia na. Yero nakate di sola yero to malangga to mati nasaba matengangnya dia na. Makanya supaya dia magampang matengang memengajeta alanggangi burak dan burak itu sama besarnya ini pahata. Itu yang penting. Hal-hal yang begini harus kita pahami. Tinggal makan kecewa waktu di Torelota. Penting kita garis bawahi. Bersentuhan dengan mayat. Ini ayah. Karena kenapa? Semua energi keketuaan kita ditarik oleh si mati. Nah, dia gagah di sana. Yang mengetahui ini orang ahli medis, yang selalu Google buka nanti Google. Apakah orang mati itu menarik semua kekuatan orang yang hidup? Cari Google. Dan itu fakta nyata secara medis. Kau maketani kita mati, kadang tu kau boleh ki mata, boleh ki melaya, elisuki bola tak apa. Mana tabura katen pedi sedih uluku boleh pale penadiku. Piko ke? Pura ki sigaru mati. Makanya tidak mustahil, wajar terjadi ketika ada orang mati, kemudian adalah kereba, anakku di pandang, nang kelingan dia makan mati, anak tomatuan, terini si terin nama lemani penadina, mato nang oto mabo ni de, tona namande somaga, letu ni dibolai, pas ni tambo na nita, keteni, langsung pingsan. Ini wajar terjadi. Nasabak memang sudah lemah fisik, digagandri, digarusi tomate, langsung pingsan. Itu wajar. Makanya kalau ada orang yang penyakit dalam yang lemah, jangkit terlalu lama dengan orang mati. Nah, ini penting. Baik, selanjutnya. Masalah hadapan ketika memandikan si mayit, tidak wajib kepala di utara, kaki di selatan. Macam itu mati. Si bola di BTE. Magani bola nanti memperi WC na. Kalau WC-nya orang itu tempat mandinya itu atau tetap pakai keranda tapi mencipi bola, kepala harus ke sana, kaki ke sana. Taruh nih tetap isen cemi. Aja nih di macam. Haran mage sila masuk sa bawah tuh matelon nih cemi. Maka ini wetue. Jadi memandikan mayat itu tidak wajib kepala di bagian utara. Loh tak putar mage alani tolo cemi. Memandikan mayat sama dengan memandi junub. Itu perlu di palebang kaki dia. Nah, siapa tahu ada luka atau cacat. Tapi kalau tidak hanya biasa-biasa ji, soku mau namun ditutup mana nih? Cukup diketahuan apa ditutup kaki, lengger dipisah supaya diketahui nih, mengampal lalu asa gosoi. Tidak wajib tertutup semua. Justru harus dilihat lebih afdal. Cukup itu kan kaki, kau ni bawa di sana ketahuan tak tutup. Daripada dia di tempat sembara, badi geramba maga, malam petoni kan ukuta dicodong matu. Melukai mayat. Nah, kecuali kalau bilang ada luka habis dioperasi dijahit supaya dia nagala si cerita baru pakai penutup. Itu tujuan utamanya kenapa ada kain papan api. Bukannya sekedar mapan api polian merota-rota ede baru wona wayede. Cuma papan api poli pakite dianu kekurangan mayat. Selanjutnya setelah dimandikan, biasa kadang-kadang sempajak perlu dulu. Tidak semua mayat wajib sempajak perlu kau dionrong cemena. Hanya mayat tertentu saja. Mayat yang misalnya penyakit dalam, pecah pembuluh darah atau habis operasi, lebih baiknya disembayangi sebelum diangkat. Yang dikhawatirkan jangan sampai diangkat emesumo tidak pole timuna atau pole urina. Marotak situ
jadi disolati situ. Tapi kalau mayat ini matinya biasa-biasa saja, ama mua dia tuh gak negara cerita. Namo dia disempajangi perlu korodo di teme-temengi di orang cemina dia jadi masalah. Namo kopi di masih GE lebih afdol. Jangan maka dia perlu dol maka. Kada yang apa kur maka dia perlu dibawa ko ya, perlu nggak namo diajeneku. Yang penting supaya dia yang kakak bawa kur. Yang wajib sholat itu sholat ketika berjamaah. Dan yang harus kita pahami, mensolati mayat lekceni. Dia magalu pecinampu, ya mau lupa. Justru kalau orang mati, ketika yang solati itu lebih daripada 40 orang, dan 40 orang lebih ini tidak pernah bersekutu, tidak pernah kafir, tidak ada kenapa dua, maka ada jaminan selamat itu mati. Makanya itu banyak mengharapkan kata mati di sempajang ke pura mas sempajang pura loro atau pura sara yero nakatai mau maring ke berjama lebih petap pula. Iman jadi masalah nih Malaya lebih 10 nih kita tabi masih 10 nih. Kongkat tuh. Maki ko na supaya kongkat tuh. Kok dihormati lo mati? Tama mana kimas sempajang. Karena itu dia naya parinuka, naya pa biktimanuka maga. Dia nanti masalah yang penting dia kerja 42. Si madosa ki pistaro nih, abal jama nih. Nah, itu. Baik, kembali. Setelah dimandikan, dikapani. Dikapani mau 5 lembar, mau 3 lembar, mau berapa lembar. Pokoknya sia-sia kayak kroy mana di Palembang. Intinya niga dia lah tanggung jawab untuk anu nataro nih. Jangan maaga maka dia harus engka surah lalena dia gaga harus dipakai taruh nih enggak dia lah tanggung jawab untuk makin pawalu ya naro. Pak dia tuh gaga utama maka harus bagaimana intinya mah pawalu itu menutup semua aurat. Menutup semua aurat. Mau pakai kain sorban boleh atau kain dari kain kapa, kain dari kain umroh boleh sembarang. Nah, masalah. Yang penting intinya menutup aurat. Yang harus kita pahami, sebuah riwayat katakan ketika seseorang itu mati, sebelum kain kafan itu membalut badannya, maka ayat-ayat Al-Quran yang biasa dia baca waktu hidupnya akan meliputi badannya. Sebelum nasalipuri ki iro kacie engke tu baca Quran tak nasalipuri ki maka dia kurangi waktu tak tuh berusaha ki jaga kak tak baca kak namo cilapaya atau cek di surat pendek mate ki dia nang kata baca na ya mako ko jaga ki ina ye barakka na baca Quran namo kul wallahu ahad bawa kita manandung dibaca namo pura mangaribu bana pura bawasu ni ki manandung letuk matita ina romatu irodo kulu Allah kata salipuri watakaleta sebelumnya salipuri ki kaji. Selanjutnya lo di pawalung lo tak balik tega taruh nih ini jadi masalah intinya yang ketika disolati harus kepalanya di sebelah utara, kaki di sebelah selatan. Baru dia di koiro, dia di utara. Harus kepala sebelah utara, kaki sebelah selatan. Pasti kalau kisempayang tomate, pasti sapati on rumah saginay. Pak Miguel macu. Itu. Ya biasa di imam keluar di kelurahan ko masempayat tomate kak. Setelah sholat pasti tetonga dulu. Di samping menunggu orang yang lagi masbuk, beritona penjelasan tentang mensolati mayat. Nah sebab minggu memang tahu dia sengawi itu dipilih sempat masuk pejatuh mati. Sehingga selalu muncul kata-kata. Agi baca Pak Imai itu baca aku. Itu terisa. Nika menggelok komen kelas ki. Kalau urani mati
usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin lillahi ta'ala. Koma kundre usolli ala hadzal mayyitati arba takbiratin lillahi ta'ala. Tapi kalau disengi mabasa. Setelah takbir pertama membaca Fatihah. Tidak ada doa iftitahnya, tidak ada surat tambahan. Setelah takbir yang kedua nama Nabi, tidak salat Ibrahimnya, yaitu tahiyata. Tapi kalau dia lolo kita, Allahumma sholli ala Muhammad di moto. Salat Al-Fatihah di moto, salawat Ibrahimnya di moto, salat apa terserah yang penting salawat. Setelah takbir yang ketiga membaca doa khusus untuk si mayit karena seorang perempuan, Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sampai situ pun tidak jadi masalah. Kalau dipakulin tidak ada masalah. Yang lebih panjang boleh. Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa kirmuzal wasimadahu alhamdulillah yang dari wahlan khairin hadiah wa zawja min hawri zawjiha. Wah, dia julid mah prostas. Kalau dia julid yang Pak. Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dia tuh istilahnya Allahumma ghfirlaha warhamha, Allahumma ghfirlaha. Ini nama kuri. Apa tuh anak? Ya Allah ampuni. Jadi seperti besar anak taruh nih nasabah. Uji toto ki. Iku ada pun. Setelah takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha wa ghfir lana walaha. Kota itu iseng cukup Allahumma ghfirlah. Qur'ani Allahumma ghfirlahu. Dia tahu nggak disengi, tak ada pengipuang. Namun dengan kita, satu. Ribet nah. Bahkan ada ulama mengatakan ketika mensolati mayat boleh tidak ada wudhu. Apalagi pura nabikta napasem maka deh siapa orang yang ikut mensolati mayat maka dia akan mendapatkan pahala seperti gunung yang sangat besar. Yerwatu Nabi taku di Madinah, maberikada yero, masabda, dan gunung yang paling besar di Madinah adalah Gunung Uhud. Maka cuy, bawa masam pajak tomatik, runtuki apalah pada gunung Uhud. Unina hadis mendapatkan pahala seperti gunung yang sangat besar. Itu mensolati mayat. Selanjutnya menguburkan mayat ini koding rumah kunda ya apalagi si lomitoni tak terima guys koding ni aja anda tak deke kroce dia nasi roli kuburu nah sahabat dia tu kalau dipigau tepat kalian di bawah ni rumah mengakayu ujui apalagi emat tege ko buruk nama pula ondro ni loto mengasih ki urang malimpui lo masirang napi ki macui lebih aman daripada mau ki bawa kuruf berikan peluang sama orang yang mau menguburkan mayat dan memang kerotakona jadi Pak Imam dan orang terdekatnya kalau iya pribadi yang di bagian kepala tidak mesti saya. Yang lebih utama di bagian kepala adalah anak laki-lakinya. Atau saudara laki-lakinya. Atau pamannya. Atau bapaknya. Apalagi kumakunrei. Dan disitulah terakhir yang bisa melihat wajahnya. Koding anak-anak. Kok iya masyarakat juga anak-anak pesantren. Kok dia diolong. Di dulu nah ya kopak di tengah dia sebacana Pak Imam dia itu gak wajib bacana yang penting Pak Guru muka itu bacana Bismillahi wa ala millati Rasulillah Bismillahi dengan nama Allah wa ala millati dan semoga matinya di atas ajaran agama Rasulullah ya baru dialami lo dibaca selanjutnya Yeromaya rata-rata kalau dipenuh dicelori kuburu dari selatan disimpang mayat untuk turun ke bawah. Itu tidak jadi masalah. Tapi dalam kondisi tertentu boleh mayat itu dimasukkan dari utara turun ke bawah. Kalau mayat itu jauh lebih besar badannya daripada orang yang ada di bawah.
apalagi macomo, mulut boboana, boleh mayat itu dari utara. Pak bayangkan nih, sedang kau tu dia kasih lada ki, petau, arwah pitau, nah ya terlu ki bawa di awal, nah tu macomo, nagala bawa cerita na pas nak keteni kompole dari selatan mau diturunkan, kepala langsung ambil, wajar sempok tomate, nah sahabat dia itu jule, dia udah kali, tak matana, sempok i. Jadi kalau macomo ya lo melupo watak kalian tomate, nah anaknya ini kecil dibawa apalagi Pak Ima kasih macamnya apalagi muri-ore tuh kasih boleh mayat ini dari utara jadi kakinya dulu turun jadi yang orang dibawa ketiga nuleng ni melihat anu maringat dulu nak katanya nah buah-buahnya baru turunkan ke bawah itu tujuannya supaya di negara kita itu tujuannya tidak tujuannya lain yang ini saya sampaikan yang penting garis bawahi wang keringat oleh Ustaz Muhammad Yusuf Sidrap. Si boleh-bolehnya diusahakan mayat yang diturunkan ke liang kubur, usahakan yang menyentuh pertama mayat ini di tanah adalah tubuh bagian kanan. Ajak lalu nanoye tomateta langsung lenga papada matindo. Magai maka dia Muhammad Yusuf kalau ada mayat diturunkan dan diturunkan kayak baring 40 hari 40 malam sama anak engkau mau pitak baju dalam pola apakah di bolana keluargana ya rega di bolana sabar biasa tuh moto ki tengah beni tetek dua kira bapak anak ya kemungkinan besar mayatnya ini waktu diturunkan di liang lahat, dia mapakro langsung agaruk tanah. Bukan nyawanya, bukan ruhnya yang gentayangan, bukan. Yerodo ungkeni di alam barzah, kuangin miseni. Yang bergentayangan itu di dalam rumah tak adalah karinanya. Karina. Apa so gina lagi? Karina. Jinna. Nasabak tungku ini tuh kemana kita jingkaring ungke dia sekali ke badan kamar aja jingkaring itu adalah jin makhluk halus yang selalu mengikuti kita nah kita sendiri ke jinnah nikia maka dia iya kurang pasal ya jiku ini dia juga pasal lagi ungke dia ketan ke jata. Nah, itu yang selalu menggoda kita kepada yang jelek atau yang buruk, yang bagus. Yeno kumatu yero tomate gere na ko dipenuhi langsung lenga mampang koro. Yero karina na nasabak mate ni yeli suni dia memena. Sapa ni nggak silona ner sian siragara. Jadi mudah-mudahan kepai apa tadi desa ko ya apa desa usahakan namun bilang kita usahakan nih pai mata usahakan nih bagi akan anak kasih no diolo nagaruk tanah di gagah hadis na ye di gata jori lelengah kurang nikian kecil beberapa topan ditata nak kande guru ayi di jam-jaman palebangan ni makoko yang apa tu ya wang kering meto supaya kapal aku malabang ya nawi dia asih dekang ya rompak disengem meto dia asih dekang. Itu penting. Ketika turun di wilayah dibuka itu pengikatnya, singkeruna na bawa dibuka. Nah mau dia dibuka mana nih? Singkeruna di bawah. Apa tujuannya nih dibuka ini ikatan supaya malomoy siam ke si bawah tanah. Pak pada ini tuh kok dilipus senai lama baru terurai dengan tanah. Yang boleh dibuka hanya bagian wajah dan boleh juga dibuka bagian ujung kaki di pasigaruk si bawah tanah. Ini ada di aseng di parewo di amma mengena. Nah, ini penting. Bagian kepala. Jadi biasa pihak keluarga di Nelo di bagian harus paima. Biasa malah kita nah
ditaruh di rupana, engke makeda ditimpui tanah. Ini pemahaman yang keliru. Dia ditimpui tanah. Itu mayat bukan disuapi tanah. Tapi ambil tanah, disimpan di bagian wajahnya. Apakah di jidatnya, apakah di pipinya, atau di bawahnya. Di mana saja. Intinya, bagaimana kulit mayat ini bersentuhan dengan tanah. Nekia, kalau ini mayat sudah diturunkan, tapi kalau mayat sudah diturunkan, didorong sedikit kepalanya, dan hidungnya ini sudah bersentuhan dengan tanah bagian depan ini, tidak perlu kita ambil tanah di atas. Nah, ini pemahaman penting. Atau daripada nasi garuk korodo. Nekia kalau dibuka ini ujung kakinya disorot cedek tak garuk ini tanah. Teputori, dia nanti masalah. Hanya untuk mengikuti pemahamannya orang terduduk di parewo yang memengennya. Diusahakan kulitnya mayat ini langsung bersentuhan dengan tanah sebelum dilimpungi. Ini penting. Pak, kok dia langsung si garuk tanah, dia naruh. Karena nama itu magan saya. Ini penting pemahaman. Tidak mak kedai lo ditipu tanah, dia nak ditipu tanah tu. Hanya paima biasa nale tanah mega untuk palangga ulu. Pajak cama biasa seret itu pakai koburu, dia nalangi palangga ulu. Min rasa kasi romaya ini bawa sih nak kowe matindro kinaga de gagang kamu tama pakko ni ro Nak kumapakko ni ro tomateta 50 tahun toko matu di pada masa rumah pakko turu na ro. Launa ada kalau logikanya. Ini logikanya. Jadi seng. Cuma aku akan lo dipakai roy. Jadi sampai kata siapa tahu ka kumena muda aga pakai ko buru aga ko dingi ang kapalanggaw luna kuro aja narata mana. Iya dicelorik na ro. Ang kapalanggaw luna aja dilega mana rata. Jadi menggeloy rodo. Sedangkan bawang mata ni puran di pawalu lo dia kai dia nuna tetep dia lang angka mulung. Na ye de mati role ni. Na tamaki dia lang angka mulung. Na yenya de titi mayae. Lebih disipemo. Tinna sementara kuro titi. Letukang orino. Talanyang kang ulung, palang gaulu. Namo papada pajak guru taroi. Ala kiha. Bagaimana kita menghargainya? Berikan penghormatan yang terbaik. Supaya dia naupang dia titi alangi palangga di bagian pungkit na tanah. Tapi ko magaloni ko pakai ko burumit pelama ni siaga ni telopo na si kotorowan nun. Tapi ko biasa tu maloga tu celori na supaya dia nalengang imaya talangi palangga bagian leke na ala kita na mega. Jadi biasa itu rata-rata pa yung malat tanah telu ke telu. Aga na baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya apa bacaan? Abot tanah minha khalaqnakum, dari tanah ini engkau diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanah ini kembali engkau dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah ini engkau kembali akan dibangkitkan pada mahsyar. Ya apa bacaan? Tapi kau dia apa laro dia tu disengi, na dia tu dia apa imam. Engkau itu mabela kau dia le nama hati. Pak kau ni rona mau dia dibaca yang penting di patah mak ni mengolok kiblat terisa. Namo bismillah bawa dibaca. Ya ro. Apa dia? Lo kimak kena dia dilemut tomate. Nah dia disepak bacanya. Baca-bacanya itu hanya pelengkap. Tapi menggelot. Aku mau dia pahami. Kau disebacanya mana dibaca. Tapi kau dia disengi pakuro. Bismillahirrahmanirrahim. Makuro. Ini penting itu kita pahami. Ya. Baik. Dilimpung ini tanah. Tes. Oh, dia ini betul. Tuh diselesaikan. Dia sudah signal juga ini mau diselesaikan.
Akhir taliwa lampe na ceramah. Oh, napi seru. Allahu Akbar. Ye. Ada penapa meraja malampi sana pembasangi. Dito magaga ibu-ibu. Alhamdulillah. Mangata kecek aja. Allahu Akbar. Ya, madapa meraja jenang ya. Waduh. Iya, ini Pak nasabah napi katama aku di kampung ini, Dek. Nah, ini ubah supaya yang kepadi sangat ditiwili su. Iya, itu. Purang iro dilimpungi, tutup pakai papan. Ya ditutup pakai papan tujuannya untuk apa kelebih toh. Ditutup itu pakai papan ini mayat, apa kelebih toh supaya apa tujuannya? Supaya waktunya dilimpui tanah, dia langsung nacipi tanah. Itu tujuannya. Tetap tujuannya mapa lebih. Tapi kalau dia nak taruh nih. Nah ini dia nak geno. Patah tahun atau idealan nanti ini dipunah. Allahu Akbar. Dia nak geno sapo atau idealan. Allahu Akbar. Nanti dia pada luisi. Sedangkan hal-hal yang begitu disusah bawah tuh mati. Dia nagano bagang aja na sapan kurwa anu kalimbajo sapon itu na reduk mage anu solana ditigo ye anu harad ditigo untuk dipatuju ye na ye na odimo deh. Nah, ini sengaja saya jelaskan supaya betul-betul itu orang mati kita hargai dia na masuk satu mati. Kok dia nagano tahu apa ko niro hanya tujuannya kenapa ada papan supaya dia na langsung nakiti tanah. Ini baru tujuan utamanya. Tujuannya apa? Nah, siapa kamu tahu si batan dek matu. Cocok nih, cuma kita sebagai orang hidup memberikan penghormatan, dilewai-lewai, menghargaan kepada orang mati. Itu tujuannya. Meskipun matu setelah 3 hari merutuni tanah bagian lalat kormaga si amatan itu kan uang ini pun urusan. Itu pemahaman makada mak balampala matun parako suku malayang. Wah. Yang sepahang pemana tuh patah suku supaya lektor cerita nih loh. Cukup nih mas syariah dulu mak kokon. Yang penting di seni syariah anak. Masalah lalu ngaletu ke orang-orang khusus itu bahas. Pajak kemenyeron di lelah. Lo sapa anu madicengi anu letu pada tas sopo bahaya. Come on, bodi mo ang kesempatan semangat gitu. Siapa tahu Pak, ya sendiri udah dalam itu serta pemang tentang. Baik. Setelah ditutup, waktu disampeyangi. Orang hidup, orang laki-laki disembayangi itu imam di sebelah kepala. Kalau perempuan di duan rakana. Nah, tidak semua di kepala. Nah, sebab tidak matu Pak Imam di ulu nama kedetawi Pak Imam makun itu. Kok kita ngecede. Nah, di bawah apa ring laki di sini Nah, itu. Dan juga orang yang ketika sudah dikubur, nah ternyata yang tuai pelopo maci otona dia pernah dapi. Nah lo tuh mas sempajang. Sempajang tomate nih meskipun sudah dikubur. Kok itu di sana kubur nama sempajang tomate. Boleh. Nah lo tuh kirun tuh apalah si papa ada bulok po. Jadi namanya sudah sholat gaib. Jadi ada tomate dimakuli disempajangi. Pura disempajangi teneng-tenengnya. Sempajangi seluruh pura di loko kaki. Disempajangi di masjid angka si terlambat pura nih. Giling pungilo si disempajangi. Boleh. Ya kemau ke tareka salah sih. Nah, pidang kedina. Jadi baru-baru dilimpungi. Bahagia engkau sahabat anak kasih boleh berbela. Napi ni semati. Kalau tuan sempejani lo doang. Boleh disolati di kuburnya. Yang baru 1 hari 2 hari dikuburkan. Boleh. Kau dia pelik na daripada negara lagi cerita. Kau itu masuk pajak marial di masjid pura masuk pejalur tetoni cerita. Allah Akbar. Tapi utamanya nah ada deki. Nah, itu. Selanjutnya ditalkinkan. Iya pribadi biasa komat talkinga ubetuan. Nah sabab air talkinge memang khusus untuk orang mati memang. Tapi idik tuang kekoro perlu tulisan supaya kebocoran ujian matu gue nak korong. Perlu listen. Nah, makanya biasa ya ubetuan. Biasa saya
Faiza ja'akal malakani muwakkalina lakalani bika wa huwa munkar wa nakir fala yuzi'aka wa la yuribahaka fa inna ma khalqu min khalqillah. Narekona poleki dua malaikat yaitu munkar dan nakir. Ayat kami tahu nasab ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Indonesia paling apa yang paling kedai apa ikut. Ketika engkau didatangi oleh dua malaikat yaitu munkar dan nakir, janganlah merasa takut, jangan merasa cemas. Karena keduanya juga makhluk Allah yang diutus kepadamu. Faiza salaka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma ihwanuka faqul lahum bilisani fasih wa tiqadi sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini wal ka'batu qiblati wal qur'anu imami wal mu'minuna wal muslimuna ikhwani. Ketika kedua malaikat itu bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kiblatmu? Apa pedomanmu? Dan siapa saudara-saudarimu? Maka katakanlah dengan lidah yang fasih dan keyakinan kuat dalam hati, Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku, Ka'bah adalah kiblatku, Al-Quran adalah pedomanku, dan orang-orang muslim dan orang mukmin seluruhnya adalah saudara-saudariku. Ya betul natal kini. Tina makada milo wasila koro. Tina makada di to milo aga makada wah nasaba to mati yede kal ulau besin ke baca-baca anak mau ari ko tuh. Tanya koro. Apalagi makada yerodo pa anu na pasio tengah nalaka. Ay mana na yede syirikin. Madi senustas biasa kemapako. Ini lo nasaba bah lo ini makura agama kali. De mana na diro syirik yero. Dia agak kuasa ngadin ng Allah Subhanahu wa taala. Dia wadi. Maka dia ada keyakinan selain kekuatan Allah miras. Baik. Yero, na baca patal kini mau paringerang di sesen atau mati. Mana kalau sih dibaca di paringerang itu mati nih. Betul, mati nih secara jasad. Tapi secara rohani tidak pernah mati. Malembawan wangi, leci onrom nih. Biasanya leci ondo dia kena mati. Agi dia kinyawa kumaye. Ye matu rumah tu pernah dikta di alam barzah. Ye matu dia kinyawa dia selimundri. Jadi hanya pindah tempat. Makanya kita yang menghormati orang yang mati ini perlu mengingatkan. Maparingerang biasanya matalking, maparingerang di sesinan di cengi assalamualaikum. Jenero dendri. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kiblatmu, apa pedomanmu, dan siapa saudara-saudari. Minimal ya eneng. Pok gampang, pok gelo bocoran. Niki ako din na magalo sempajata. Di na magalo asompata di puangi. Di na magalo santai seta di puangi. Di na magalo kayakinata. Maksud sami mo to diya. Nasa batina ada kasar ni lo makut bicara ko, bicara pahan ito. Yang dia sama kirimat tareka tuh maksudnya mak bicara pahang dia nak bicara padis yang nas makin tena lepak lilat lain tena ringangi kuinya dia tetep nah ini ringangi nah lepak lilat ni kiar kurma tuh di kopuru mak bicara pahang itu ini mah dia cek pahan na ina tuh jolo selama ini perlu dibeli mana kasih masam pajak kimater terus supaya mah dia cek pahat pa masih masam pajak kimater terus supaya magelon mulut tak magal mana kasih masam payah materu supaya madece yang keteningan tak dikurangi mana kasih masam payah materu supaya pergaulan tak atau madece menemu si dia bergaul orang-orang Islam orang beriman aro ngapain kau pas sempajang pergaulan atau majaman oh ketemu kelale sempajana tapi kalau madece sempajang tak pasti orang-orang yang kita ajak bergaul pun pasti orang-orang baik juga pas sempajang itu si dia. Dan itu akan menjadi syafaat nanti penolong saling tolong menolong di akhirat nanti. Tapi kalau dia di dunia kumaye pada Pak Boto, kumai pada Pak Bitte, kumai pada maga. Letu mati tak matu ya matu. Duaki tama masuk di akhir neraka. Tapi meskipun mungkin kadang kita berjudi, kadang mabuk-mabukan, kadang sabung ayam, tapi tetap kita sempayang. Insyaallah tetap mamu ada yang sempayang tamatu pasalama ki. Nikia idi tona Pak Botoro, idi tona si Koko Minumangi, idi tona maga
Ito na si Maduraka dito matata. Ito na din nakasempayang alasan apa yang Allah ingin berikan kita untuk diberi syafaat. Taruh nih. Majampe ta. Taruh nih pergolata si makoko botol materu. Nih ke kutu sempayat teteki suju. Yero dia setomo tak beriman. Pana logi maga. Pakai koburu inga lo ke koburu patina parinu. Logi maga dari magalo matero anu na. Na iya pana maturu iya pana najaan magalo ke koburu na kong rata-rata deh sep kumai kuak ko deh toga apa. Tapi si wang kalina di jalan permuka jalan ngaga. Oh, iya pana jadi ke koburu kong ke si jergeng anu. Itu apa lima loi. Bisa to cerita na Pak si berusat to kasih waktu mate. Loki maka da yerodo maka da dena sesempayana. Taro nih ameki. Ilauna ada anak muda-muda tadang po kameraja. Nasaba biasa memang walan. Matana ti pada tak parino. Na bani masih mas sempayasu. Nang kamo pa tu si perapo jereging dia pernah capu. Beli ni ketue lokan ngak dia tabe lokal temi mampu di sedi babu aku ngak dia jo na jadi ni lokan rau cele ni asem paja ni ketua jinnya ni maga na parewo pem paselesai kaman minum mata taruh ni ye nameki Engkau gamak kada kung kato mabo dari terima sempajana. Di gaga hadis na. Di gaga. Ade ko tu parino ko jama sempajang astagfirullah. Dia na di decate mas sempajang. Namaki. Dia na pada ko pa imang mabo. Atau papangi mabo. Na di amak kilo maki macam mamu. Iya maksud ko ya tinata makada boleh minuman. Halal mi deto. Nikia dia ago to soku to mado sama anak ki idi parino ki apa beleka aro pada ki dosa di pisau tak sama kira suka sedang kena beli biasa dibeli-beli makna biasa mah to na ki wali ki nabita kemana dosa ta nikia jadilah orang berdosa tapi juga jadi ahli ibadah. Idi to na ahli dosa, idi to na pamabu, ito na maga, ito na dia sempayang. Hindi sa may magkito. Dito di seni surugan neraka ga. Dito di seni diterima manamo malak di kita ga. Nah dito atau biasa manamuki. Dia agawa likod. Apalagi maka day paparan na bitta, minta sa may magki makasweki bawa macinrola ki bin na bitta. Yung matay pasti marusa. Siapa yang bisa jamin? Dari sejak pagi tadi sampai sekarang dia mau dosa matata ya dia ujami ngali tak sama ke di paustas maka dia magalon macam ini turun aku dia magalon tu Niki aku tu sempayaki namanya laki normal kung kato makadurane dia magalon ita ko urang nama aku berarti dia normal namanya laki normal pasti kalau melihat orang perempuan pasti terpacu dia punya hawa nafsu. Hingga baca-baca Nabi Yusuf itu adalah Nabi. Nah ternyata tergoda sama Sulaihat. Falaula an ro'a burhana robbi. Kalau seandainya saya tidak melihat kebesaran Allah. Udah pigo apa gantinya. Nabi. Tetap itapan si hawa nafsuna. Apalagi di. Jadi. Apalagi ustaz nih. Jadi. Maksudnya tidak perlu kita sok suci dalam kehidupan ini. Karena yang namanya manusia, ini yang penting, garis bawahi. Al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Yang namanya manusia adalah tempatnya lupa dan dosa. Aku nih loh. Yang susah kok dia ngeletak cocok bawang, dia ngeletak suci. Apalagi maka deh, dia orang masem pajak. Ye polo ka masem pajak kumadikin na. Dia gaga di cita.
Ye pawasan pajak matu, ko manca juali na. Ye pawasan pajak ko husu na. Ye pawasan pajak ko berjama ka. Oh samana loki tu manca juali ye. Pa wali pa tu napaka tu. Nei di pa bijay pa galuki, pa dareki, pa baluki, pa dangkaki. Nei yero dia sagi pa balu, pa dangka, pa dare. Pasti kebele-bele di lalan. Sengaja saya sampaikan bahasa seperti begini supaya kita bisa paham, bisa kali. Oh, apa perlu lawan ada. Berdosa saja, tapi ketika datang panggilan Allah untuk menjadi hamba, sujud muki. Loki sujud ma peri-peri, loki sujud ma berjama, loki ma sempajang mariale, loki ma sempajang sobu-sobu, loki ma sempajang di tengah lawangi. Taruh nih, yang penting ma sempajang ini dulu. Jangan cari kesempurnaan baru mau beribadah. Ya kiamat dulu kina bi malaikat maut. Siapa yang bisa jamin dirinya akan selalu khusyuk waktu sholat? Dia gak. Sedangkan ya dia sengi apa mula subuh dari matu mangkok ke khusyuk mau sempejaku dia gak. Apalagi kok kelak ni nana agam mana magalitori da purang yang maga dia pedelingan kita abung dia gak ada. Siapa orang baca. Jadi ini semuanya harus kita paham. Yang penting biarlah mapri-peri, biarlah tidak khusyuk, biarlah siliwa-liwa paringerangi, biarlah tetoki mas sempajang nikia paringeratang ke makalari magara daripada ke kikalalau di negeri sempajang. Lebih baik sholat pikiran kemana-mana, papa atau maboi daripada kemana-mana tapi di negeri sempajang. Ya sengaja pala baki supaya disetong pahami rasa itu kok dia sempajang. Nah sabab magay awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal kiamati as-shalah. Yang pertama kali yang akan dipertanyakan oleh Allah di pada mahsyar nanti adalah perkara salat. Tina perkara puasa, tina perkara sedekah, tina perkara syahadat, ina kutana pangulang tentang salat. Ila salatil amali kulli wa ila fasadatil amali kulli. Ketika seseorang itu sholat 5 waktunya sempurna, terjaga dengan baik, maka akan diterima seluruh amal ibadahnya. Tapi hati-hati. Ketika sholat seseorang, sholat 5 waktunya, masolang, dia diterima, namun siaga egana amal dicipta lainnya, tidak akan diterima oleh Allah. As-sholatu miftahu kulli khair. Ya Rasul pajangi Pak Guncina, Sinina, Bicengi. Namun dia nak kerja sedekah, hanya serket pitaring bawa di pingau. Namun dia nak kerja sempaya dia puasa sunnah, hanya Ramadan saja. Yang penting menendung 5 waktu tak selamat. Meskipun masih banyak dosa tak. Penting 5 waktu. Sebagai penutup, kisah cek di waya. Suatu ketika Nabi duduk bersama sahabatnya. Engkai Abu Bakar, engkai Umar, engkai Ali, engkai mana sahabat. Boleh cek di tahu pak kampung. Kalau orang Arab mengatakan orang Badawi, koi di maka koi pa bulu. Iro dia si pak bulu foto lo. Dikasih kolana. Dia datang ke masjid Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Tama langsung mengolo di Nabi tadi na patabe di Umar dia Abu Bakar di na patabe langsung di Umar dia di Nabi ta. Iro Nabi ta turang arena tetong aga naseng alimni amalan yudhilina jannah. Maka dia itu tempat kampung itu Pak Bulu. Surona Allah taala. Pak guru kak cek dia amalan, cek dia amalan, cek di. Narik kopi goi pasti tamak ke surga. Ajarkan saya satu amalan. Kalau saya lakukan itu, saya pasti masuk surga. Maka dia Nabi tah. Jagalah sholat 5 waktu. Ya, angkelingana iya maka dia. Hanya sholat 5 waktu saya jaga. Maka dia sholat 5 waktu kau jaga. Kau masuk surga. Lodi balik medek jilma balik. Surona Allah taala 5 waktu bawa pigau tamak surga. 5 waktu pigau tamak surga.
Dega agama kadema patabe di sabat-sabai. Loni medde engkani aje na disadi wocedi, engkemopi aje na dilaleng, kelasi. Sorona Allah Ta'ala. 5 waktu pigo tama ka suruga. Maka deh 5 waktu mana nunggu pigo tama ka suruga. Medde ini lepot tahu. Dimaklumi, topak kampung, dega gadeg na. Medde na lepot tahu, makin nabitah. Wahai sahabat-sahabatku semuanya. Lihatlah orang tersebut. Dia adalah ahli surga. Lo mau pi maka daerah parinungi dulit selama. Lo mau pi maka daerah pabit temanu dia dulit selama. Lo mau pi rumah kedai si Madura ke teman selama. Yang penting jaga 5 waktu tak. Insyaallah itu pas selama ki. Itu pabela ki pole pabot orang matu. Ia matu tu matu patoba ki pole anu adora kangi. Matu hapus matu. Asam pajamuki. Akan datang waktunya nanti sholat itu akan memperbaiki kita. Memang betul tamas tempaju tirodo. Kada dia si sedai mau pasal dalak kasih basal dalak geloy taruh ni. Tapi kematu waktu tu. Awi macam nak balik 50 ni umurku. Dega kan itu mataku. Nah anakku ya de purung mau pi bah aku mau pi ampe ku rasa kali. Perlu kamu kaya di suami akhirnya dengan cara begini. Madecing sempayata. Tapi kung pamula malolaki makuko de beto na magalo sempayata. Na molot tu maputen gemut tadi beto na magalo sempayangi dita. Anu biasa. Karena biasa. Sesuatu yang biasa kita lakukan pasti akan manenu. Tapi kode nang kaya biasa ni, namo pikol galona de beto yulet tigaw. Karena panggilan itu sholat bukan perkara bagaimana langkahnya ke kita, tapi bagaimana hadirnya hati kita untuk menghadap kepada Allah. Nah, saya agak tahu masih GE engke dipasai. Mak beli bola masih GE. Ko si mak bicara metto, ko de metto mata natin na de metto na sepanjang. Nah, jadi ini yang penting. Jadi ini terakhir tadi saya sampaikan bagaimanapun dosa tak, apapun pekerjaan tak, bagaimanapun kita dunia hitam tak, jangan lupa sholat 5 waktu. Memari lepas selamat. Saya kira ini yang saya cukupkan. Semoga kita bisa pahami. Mungkin doa sama Pak Imam. Wah, di Pasiripu nih lolo doa nah. Siapa Alma Asanat Toma? Sotirhani. Baik, mari kita berdoa. Pertama, kita membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan pahala ataupun keberkahannya. Karena suratul Fatihah, bacaan Al-Quran itu berguna untuk orang hidup dan orang mati. Kalau tidak sampai pahalanya, paling tidak keberkahannya tetap sampai. Kepada almarhumah Siti Rohani, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waqrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma badil hadaron haram min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma naqiha min khotoyaha kama yanqas sabul abyad min adanasi. Allahumma ghasilha bis salji wal ma'i wal baradi. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rawhatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma tahhir lisanana minal kazibi wa qulubana minan nifaqi wa amalana minar riya wa absarana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allahumma nas'aluka min khairi ma salaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'udzubika min syarri ma sta'adzaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balag wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri wa barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Madam pemerajah narikong kawiri kadaku tasel kelalengan tita di gagak kata sangadina si paring ngerangki jalena di kenge. Madam pemerajah barakallahu fikum mamari kekitu berakat pengelola subhanahu wa ta'ala wastafikum madam peka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.